Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, kali ini kembali lagi nih dengan saya Siti Lisa Fitriani dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 31120111038. Tahu nggak sih teman-teman, kali ini kita akan membahas dari tugas minggu ketiga mata kuliah akuntansi perpajakan nih. Teman-teman semua, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar, koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 200 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1 miliar 800 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 150 juta, koreksi negatif, amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Diketahui dari data kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, PPh pasal 24 sebesar 400 juta, PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Kemudian di soal nomor 1 ini pun ada anak-anak soalnya juga nih, ada 4 anak soal. Yang A, hitunglah penghasilan kena pajak. B, hitunglah pajak yang terhutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. C, tetapkan pajak tangguhan. D, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Kita bahas yuk. Dari yang soal pertama tadi dan anak yang pertama, perhitungan jumlah pajak terhutang, diketahui laba komersial sebelum pajak yaitu 10 miliar. Koreksi perbedaan tetap didapat dari beban pemberian natura ditambah pendapatan sewa ditambah sanksi bunga pajak dikurang dengan pendapatan jasa giro yaitu 200 juta ditambah 80 juta ditambah 150 juta dikurang 200 juta, maka hasilnya adalah 230 juta. Kemudian laba komersial sebelum pajak tadi 10 miliar ditambah dengan 230 juta, maka hasilnya 10 miliar 230 juta. Koreksi perbedaan waktu diperoleh dari penyusutan bangunan kantor, dikurang amortisasi, dikurang penyusutan bangunan pabrik. Yaitu 1 miliar 800 juta dikurang 200 juta, dikurang 800 juta, maka hasilnya 800 juta. Nah, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, ini 10 miliar 230 juta tadi ditambahkan dengan 800 juta, maka hasilnya 11 miliar 30 juta. Oke, kita lanjut ke anak soal yang kedua nih, yang B. PPh terhutang dan PPh yang kurang atau lebih dibayar. Total PPh terhutang didapat dari 25% dikali 11 miliar 30 juta, maka hasilnya 2 miliar 757 juta 500 ribu. PPh terhutang. Kredit pajak 2 miliar 757 juta 500 ribu. Itu didapat dari tadi ya teman-teman, 25% dikali dengan 11 miliar 30 juta ya. Kemudian PPh pasal 22 diketahui adalah 200 juta, PPh pasal 23 100 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 400 juta. Maka totalnya 700 juta. Kemudian PPh kredit pajak tadi dikurangin dengan PPh yang telah kita jumlahin ini sebesar 700, maka PPh terhutang dibayar sendirinya adalah 2 miliar 57 juta 500 ribu. Diketahui lagi PPh pasal 25 adalah 600 juta nih, maka kita kurangkan lagi menjadi 1 miliar 457 juta 500 ribu. Inilah PPh kurang bayarnya. Kita lanjut lagi
ke anak soal yang ketiga, aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini diperoleh dari penyusutan bangunan kantor, dikurang dengan amortisasi, dikurang lagi dengan penyusutan bangunan pabrik. Yaitu 1.800.000.000 dikurang 200 juta dikurang 800 juta, maka totalnya 800 juta. Aset pajak tangguhannya adalah 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Oke, anak soal yang terakhir membuat jurnal. Di sini ada 4 kolom ya, untuk tanggal, akun, debit, dan kolom kredit. Di akun ada beban pajak kini masuk ke dalam kolom debit sebesar 2.757.500.000. Kemudian di bawahnya ada aset pajak tangguhan juga di kolom debit sebesar 200 juta. Nah, pendapatan pajak tangguhan ada di kolom kredit sebesar 200 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 200 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 100 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 400 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 600 juta, PPh pasal 29 terhutang sebesar 1.457.500.000. Bentuk penyajian dalam laporan keuangannya sebagai berikut nih. Laba komersil sebelum pajak tadi adalah 10 miliar. Kemudian beban pajak penghasilannya ada beban pajak kini sebesar 2.757.500.000 dikurang dengan manfaat pajak tangguhan sebesar 200 juta. Maka hasilnya adalah 2.557.500.000. Ini akan dikurangkan dengan laba komersial sebelum pajak tadi, maka hasilnya adalah laba komersial bersih sebesar 7.442.500.000. Nah, tadi pembahasan soal nomor 1 telah selesai. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Dari data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 2 miliar. Koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 400 juta. Penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000. Pendapatan sewa sebesar 80 juta. Sanksi bunga pajak sebesar 300 juta. Koreksi negatif amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Dari data kredit pajak, PPh pasal 22 diketahui sebesar 175 juta, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, PPh pasal 24 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 2.500.000.000 rupiah. Sama seperti nomor 1 tadi, nomor 2 pun juga mempunyai anak-anak soal. Ada 4 anak. Yang pertama, hitunglah penghasilan kena pajak. B, hitunglah pajak yang terhutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. C, tetapkan pajak tangguhan. D, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Lanjut kita ke pembahasan perhitungan pajak terhutang. Laba komersial sebelum pajak sebesar 2 miliar. Koreksi perbedaan tetap, beban pemberian natura sebesar 400 juta, pendapatan sewa 80 juta, sanksi bunga pajak 300 juta. Ini kita tambahkan, kemudian kita akan kurangkan dengan pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, maka hasilnya adalah 580 juta. 20 miliar ditambah 580 juta adalah 20.580.000.000 rupiah. Ini adalah total dari perhitungan pertambahan koreksi perbedaan tetap ditambah dengan laba komersial sebelum pajak. Kemudian koreksi perbedaan waktu, ada penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000 dikurang dengan amortisasi 480 juta, dikurang lagi penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar, maka totalnya 320 juta
miliar 580 juta ditambah 320 juta, maka penghasilan kena pajaknya menjadi 20 miliar 900 juta rupiah. PPh terhutang dan PPh yang kurang atau lebih dibayar. PPh terhutang 25% dikali 20 miliar 900 juta, maka hasilnya 5 miliar 225 juta rupiah. Kredit pajaknya pun 5 miliar 225 juta rupiah. PPh pasal 22 sebesar 175, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, PPh pasal 24 sebesar 100 juta, totalnya menjadi 475 juta. Kemudian dari kredit pajak tadi kita kurangkan 475 juta, maka hasilnya adalah PPh terhutang dibayar sendiri menjadi 4 miliar 750 juta rupiah. PPh pasal 25-nya adalah 2 miliar 500 juta rupiah. Maka 4 miliar 750 juta dikurang 2 miliar 500 juta, maka hasilnya adalah PPh kurang bayar sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung aset pajak tangguhan. Dari koreksi perbedaan waktu, penyusutan bangunan kantor sebesar 1 miliar 800 juta dikurang dengan amortisasi 480 juta dikurang penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar, maka hasilnya 320 juta. Aset pajak tangguhannya didapat dari 25% dikali 320 juta sama dengan 80 juta rupiah. Oke anak, soal terakhir dari soal nomor 2 yaitu kita akan membuat jurnalnya. Nah, di dalam kolom jurnal ini ada kolom akun, debit, dan kredit. Beban pajak kini di kolom debit sebesar 5 miliar 225 juta. Aset pajak tangguhan sebesar 80 juta. Pendapatan pajak tangguhan di kredit 80 juta. PPh pasal 22 dibayar di muka. Di kolom kredit sebesar 175 juta. PPh pasal 23 dibayar di muka di kolom kredit 200 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka di kolom kredit sebesar 100 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka di kolom kredit 2 miliar 500 juta, dan terakhir PPh pasal 29 terhutang di kolom kredit 2 miliar 250 juta rupiah. Kolom bentuk penyajian dalam laporan keuangan yaitu laba komersial sebelum pajak 20 miliar, beban pajak penghasilannya yaitu beban pajak kini 5 miliar 225 juta, dikurang dengan manfaat pajak tangguhan sebesar 80 juta. Maka totalnya 5 miliar 154 juta. Kemudian 20 miliar tadi dikurang dengan 5 miliar 154 juta, maka hasilnya adalah laba komersial bersih sebesar 14 miliar 846 juta rupiah. Sekian dari pembahasan kita minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi.